Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Ririn Supriyati. Ini aku baru ngeluarin ikan. Tadi lupa, sebelum jemput kakak harusnya udah dikeluarin ikannya. Ini baru inget pas udah nyampe rumah kalau ternyata ikannya masih di dalam kulkas. Jadi ini biar cepet, jadi mau aku rendam dulu. Oh ya, gimana nih kabarnya bunda-bunda sekalian yang ada di rumah? Semoga bunda dan keluarga diberikan kesehatan ya, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan diberikan kebahagiaan ya. Jadi ini tadi pulang jemput kakak, aku mampir dulu di warung beli kelapa. Ini tadi aku belinya separuh aja ya bun, harganya 5.000. Ini rencananya mau aku gulai, mau gulai ikan campur tempe. Oh ya, jangan lupa ya dibantu subscribe-nya, like dan komennya yang positif ya bunda. Dan terima kasih banyak buat bunda-bunda yang udah mau nonton video aku sampai habis. Oh ya, kita masaknya sambil cerita-cerita aja ya bun. Siapa nih di sini yang anaknya kalau sekolah tuh mesti ditungguin sampai masuk dulu baru bundanya boleh pulang. Soalnya anak aku tuh begitu, jadi setiap pagi tuh aku harus nganter dia dan nemenin Kak Wawa tuh sampai nanti dia baris. Habis itu udah masuk ke kelas baru nanti bundanya boleh pulang. Kalau enggak dia bakal nangis. Aku pernah coba bujuk sekali karena kebetulan ayahnya lagi ada keperluan mendesak, harus cepat perginya. Jadi mau aku tinggal, ternyata dia malah nangis. Tapi karena ini aku jadi kayak punya pengalaman, bukan pengalaman ya, kayak punya hal baru gitu. Jadi kayak aku jadi punya kesempatan untuk bisa bertukar pikiran, untuk bisa mengenal teman-teman baru seperti orang tua teman-teman anakku yang juga sama kayak aku, anaknya mesti ditungguin masuk dulu baru dia bisa pulang, dan ada juga yang sampai ditungguin sampai pulang. Cuman kalau untuk ditungguin sampai pulang itu nggak dibolehin di area sekolah, karena kalau menurut gurunya itu kayak nggak mengajarkan anaknya untuk lebih mandiri. Jadi ya nggak dibolehin ditunggu di sekolah. Jadi kalau mau nunggu ya di luar area sekolah yang tidak terlihat gitu. Dan dari sini juga aku banyak melihat tipe-tipe orang yang baru-baru ya, yang kadang-kadang suka menggelitik dan kadang-kadang juga suka bikin kesel. Ada juga yang bikin pengen banget gitu tetap share terus, cerita terus sama dia gitu, jadi kayak punya temen deket gitu. Dan dari sini tuh ada sih satu yang kayak pengalaman. Ini sebenarnya pengalaman yang nggak bagus banget sih sebenarnya. Jadi setiap pagi intinya setiap aku ngantar kakak dan setiap kali aku jemput kakak, jadi aku kan suka ngobrol bareng-bareng sama bunda-bunda. Nah diantaranya itu ada beberapa yang agak mulai akrab gitu. Cuman ada satu di antara mereka tuh, ada satu yang awalnya kita sangat dekat, mulai dekat, akrab, saling sharing, bertukar pikiran, sampai akhirnya dia cerita tentang keuangan dan butuh bantuan pinjaman dana. Nggak banyak, sekitar 200.000 gitu ya bun, pinjam untuk hanya sekitar 1 atau 2 minggu katanya. Jadi ya sudah, aku coba pinjamkan. Dengan sebenarnya ini aku udah tekankan seburuk-buruknya, ini uang sangat aku butuhkan di 2 minggu ke depan, karena dia sangat-sangat butuh.
Jadi aku pinjamkan dengan syarat paling lama 2 minggu harus sudah dikembalikan. Tapi ternyata setelah 2 minggu nggak ada inisiatif dari dia. Malah seminggu setelah beliau meminjam, itu beliau sudah melihatkan gelagat-gelagat yang tidak baik. Jadi mulai tidak lagi menunggui anaknya, dan kalaupun menjemput anaknya itu cuman di luar pagar sekolah. Jadi intinya seperti menjauhkan diri dari saya begitu ya, dari aku. Nah, jadi aku merasa awalnya masih berpositif thinking, mungkin dia lagi ada keperluan apa gitu kan. Jadi tidak bisa kayak biasa duduk-duduk bareng gitu sampai anaknya masuk kelas. Tapi sampai akhirnya setelah 2 minggu dia tidak ada sama sekali. Jangankan untuk membayar, hanya untuk sekedar, kalau kayak aku pribadi ya, kalau seandainya belum ada uang untuk bayar, itu ngomong, maaf ya aku belum bisa bayar sekarang, atau mungkin sekedar mencicil berapa setengahnya dulu atau bagaimana gitu ya, mungkin aku lebih mengerti. Tapi ini sama sekali nggak ada, dan aku udah coba untuk WhatsApp, dan aku udah coba hubungi, tapi ternyata dia malah dibaca tapi tidak dibalas. Jadi aku ngerasa nggak nyaman, dan ternyata cerita selain aku itu ada 2 orang yang juga mengalami hal yang sama dari orang yang sama. Jadi sebenarnya sedih, antara sedih sama marah. Tapi mau gimana, udah terlanjur kan ya, kayak ngerasa kayak kejebak gitu loh bun. Awalnya aku juga masih coba untuk positive thinking, mungkin memang lagi belum ada. Tapi ternyata di status WhatsApp-nya itu setiap hari libur beliau tuh jalan-jalan. Kayak 2 minggu terakhir itu dia jalan ke Taman Mini. Setelah itu minggu besoknya saya lihat malah dia lagi jalan-jalan di Ancol. Jadi berarti dari situ aja kita udah tahu kalau dia tuh sebenarnya ada uang tapi nggak ada niat untuk bayar gitu. Jadi dari sini aku kayak dapat pelajaran gitu, kalau nggak bisa semudah itu mempercayai orang. Ini sebenarnya sedih banget sih, karena sebenarnya kondisi keuangan aku juga tidak sebaik itu kan, karena masih dalam kayak aku dan suami masih dalam berjuang untuk bisa kembali menormalkan keuangan kami setelah pandemi. Tapi ya udah sih, jadi kayak awalnya nggak rela, nggak ikhlas. Tapi kalau aku nggak rela dan nggak ikhlas juga, aku juga rugi 2 kali ya bun ya. Jadi sekarang aku mikirnya ya udahlah, kalau dibayar alhamdulillah, kalau nggak dibayar ya sudah. Cuman ini jadi pelajaran aja ya bun, buat saya, buat aku, dan buat bunda-bunda sekalian, untuk lebih berhati-hati. Kadang untuk tidak lebih mudah percaya gitu ya. Kalau baru-baru akrab, baru-baru apa gitu, ya pikir-pikir lagi lah buat bisa minjemin orang uang gitu ya. Aduh, maaf ya bun, di setiap postingan aku pasti banyak banget curhatan aku. Jadi aku minta maaf kalau ada yang tidak berkenan. Oh ya, ini untuk gulai ikannya ini aku cuma pakai cabai rawit aja ya. Jadi gulai kuning, kayak gulai kuning gitu. Nah ini aku nggak tahu nama ikannya apa. Nah ini sambil nunggu ikannya gulainya matang, aku mau beberes dulu biar nanti pas ikannya matang kerjaan juga udah selesai, aku bisa ngerjain yang lain gitu ya bun. Oh ya bunda-bunda yang nonton sekalian nih, ada nggak mungkin mengalami pengalaman yang sama kayak aku? Karena benar deh bun, itu sama sekali nggak menyenangkan, sangat emosi. Aku sangat emosi, sangat marah, sangat kesel. Tapi ya udah, pada akhirnya cuma bisa bilang ya sudahlah. Tapi jadi pelajaran ya bun, mudah-mudahan
bunda-bunda sekalian itu tidak mengalami hal yang sama seperti aku. Nah, ini gulanya udah matang dan mau langsung aku salin aja. Nah, ini nanti bisa untuk makan siang sama makan malam ya bun. Aku kalau masak sekali aja, cukup sekali aja, itu udah untuk sekalian makan malam. Jadi ini yang mau aku pindahin ke wadah kayak gini tuh setengahnya aja, dan setengahnya lagi tuh untuk ntar malam. Nah, ini kualinya mau aku pindahin dulu ke sebelah. Jadi kompor aku yang sebelah itu udah nggak bisa hidup ya bun, udah rusak. Jadi yang berfungsi cuma satu. Makanya mau aku pindahin ke sebelah, dan sebelahnya lagi aku mau masak ini apa namanya, sambal terasi. Buat tambahan aja supaya nggak monoton di gulai aja. Jadi mau aku tambahin sama sambal terasi.
Nah, untuk sambal terasinya mau aku ulek aja dan enggak aku tumis lagi ya bun. Jadi aku sukanya sambal terasinya masih yang kayak masih fresh, yang enggak ditumis ulang. Dan ini sepertinya udah sampai di penghujung video aku. Dan aku mau ngucapin terima kasih banyak-banyak buat bunda-bunda yang udah mau nonton video aku sampai akhir. Jangan lupa ya buat yang belum subscribe, bantu di subscribe, like dan komennya, dan please kasih komen yang positif ya bunda. Untuk salah kata dan salah-salah dalam pembuatan video, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya ya bunda. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih buat yang udah nonton, dan sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.